Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Dan terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel ini. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dan supportan dari Anda, channel ini terus berkembang dan pastinya saya makin semangat memberikan edukasi dan motivasi buat. Kali ini karena ada dua versi tentang aku laku, makanya judulnya yang Anda lihat adalah hati-hati resiko gagal bayar atau telat bayar di aku laku versi 2023. Karena saya perhatikan ya, hal ini bukan hal baru ya dilakukan oleh aku laku, tapi sangat disayangkan hal ini selalu terjadi berulang-ulang kali oleh sekelas pinjol legal, atau mereka juga bukan semata pinjol aja ya, selain dari pinjol yang asetkunya, mereka juga dari fintech, pay later, dan semuanya juga aku laku juga sudah cukup besar ya, cukup pesat lah perkembangannya dan hampir setara dengan Kredivo, Paylater dan lainnya gitu ya. Tapi sangat disayangkan hal ini harus terjadi berulang-ulang kali kepada si debitur yang meminjam di aplikasi mereka, baik di aplikasi Asetku maupun di aplikasinya langsung di aku lakunya. Ya, hal ini tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Dan buat teman-teman semuanya juga harus hati-hati dan waspada selalu, apalagi Anda yang telat bayar dan gagal bayar di aku laku. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Anda boleh simain video ini sampai habis, tapi sebelumnya boleh disupport dulu channel ini supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi tentang debt collector aku laku. Saya juga nggak tahu lagi ya harus seperti apa sih sebenarnya SOP dari aku laku ini. Dulu saya juga sempat memasukkan satu video aksi yang sebenarnya itu tidak seharusnya dilakukan oleh debt collector ya, debt collector dari aku laku, sampai terjadi ya saling dorong dengan gertakan, dengan ucapan yang kasar. Bahkan sampai saya waktu itu dari rekan saya pun juga mengunjungi langsung atau mendatangi langsung dari kantor aku lakunya. Dan di situ telah terjadi kesepakatan bahwa kedepannya mungkin tidak akan terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Tapi sangat disayangkan, Anda boleh lihat di sebelah saya, di sini ada satu pesan chat ya, pesan chat WhatsApp sepertinya dikirim. Selamat siang Bapak atau Ibu, kami dari PT Aku Laku Indonesia hanya ingin sampaikan kepada ini yang bersangkutan di beri sensor lah gitu ya, bahwa pihak kolektor lapangan kami akan ke alamat beliau dan tolong disiapkan dananya full sesuai aplikasi. Data pribadi dan akun milik ya, ini nama orangnya juga terdeteksi memiliki tagihan yang belum diselesaikan, menjadi nasabah yang akan kami prioritaskan untuk penjemputan dana. Terima kasih sebelumnya ya. Ini sepertinya dikirim bukan ke si debiturnya langsung, ini kemungkinan dikirim kepada orang sekitarnya atau orang-orang yang menurut versi mereka ini adalah dijadikan sebagai kontak darurat. Itu hanya satu contoh, dan ini ada lagi. Sebentar saya lihatin di sini. Ada juga di via email dia melaporkan kepada saya, Bang mau konsultasi. Ini saya nunggak di aku laku sudah berjalan 2 bulan dengan nilai 1,9 juta. Terus DC mengancam saya dengan cara telepon kantor saya bekerja, padahal saya tidak pernah memasukkan alamat kantor saya, tapi DC-nya tahu. Oke. Gimana Bang solusinya? Saya harus gimana? Soalnya saya takut nantinya bakalan dipanggil HRD. Mohon bantuannya, terima kasih ya. Di sini kalau kita merujuk lagi ke peraturan OJK, sebenarnya kan tidak boleh menghubungi atau menyampaikan hutang-hutang kepada orang yang bukan bersangkutan. Jadi kalau tujuannya seperti ini, dia telah menghubungi perusahaan, menghubungi orang sekitar, walaupun mereka berdalih ini adalah bagian dari sesi penagihan, tapi tetap saja ini akan berdampak dengan penyebaran data atau yang seharusnya hutang-hutang ini menjadi privat. Ya, dan ini
persoalan aku laku ini saya yakin juga mungkin sudah banyak juga dilaporkan ke pihak otoritas jasa keuangan, tapi nggak tahu juga ya sampai detik ini tidak ada tanggapan sama sekali dari OJK bagaimana seharusnya dan apakah ini sudah dibenarkan tentang perilaku-perilaku dari oknum debt collector yang mengatasnamakan diri mereka aku laku ini, apakah sudah sesuai dengan konsepnya mereka menghubungi di luar si penghutang, bahkan menghubungi tempat mereka bekerja gitu loh. Ya, ini kan harusnya sudah menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh otoritas jasa keuangan ya, tapi memang selama ini OJK memang tidak peka. Saya jawab dulu pertanyaan dari orang yang mengirim di email ini ya, dari NS. Dia menunggak di aku laku sudah berjalan 2 bulan dengan nilai 1,9 juta. Terus DC mengancam saya dengan cara telepon kantor saya bekerja, padahal saya tidak pernah memasukkan alamat kantor saya, tapi DC tahu. Oke. Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda bekerja di sebuah PT, ya yang namanya PT ada pengurusan izinnya dan pasti mereka terdaftar dan jelas legalitas mereka. Untuk kejelasan legalitas itu sekarang ini zaman digital. Semua akses pasti akan ada di dalam yang namanya era digital saat ini. Jadi kalau sekali saja debt collector mengetahui di mana tempat Anda bekerja, contohnya di PTA, mereka akan mengakses PTA ini di Google. Dan otomatis walau gimana pun saat ini zaman adalah zaman medsos, zaman digital, zaman yang kita tidak akan seperti manual yang terdahulu, yang seperti dulu-dulu banget gitu loh. Jadi semua akses itu bisa kita akses secara online. Dia tinggal ketik PTA, nanti akan ada alamat, nomor telepon, semuanya pasti akan ada di situ. Ya, jadi Anda nggak perlu heran kalau misalnya debt collector kok bisa tahu bang, mengancam sampai dia mau menelpon kantor saya. Jadi Anda nggak usah heran dengan hal seperti itu. Hal yang harusnya Anda lakukan adalah sampaikan kepada debt collectornya. Kalau Anda sampai bertindak di luar dari aturan yang berlaku, oke, saya juga bisa bertindak lebih dari hal itu. Bahkan saya bisa menghentikan pembayaran untuk di aplikasi Anda atau di perusahaan Anda. Kalau Anda mampu melakukan penekanan terhadap saya. Karena posisi saya hari ini, saya tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ini harus Anda bedakan, jelaskan saja sama debt collectornya seperti itu. Jadi Anda nggak perlu khawatir dengan mereka. Mereka tahunya dari mana nih bang? Kok dia bisa tahu persis ya? Ini saya ada kantor ini, saya bekerja di sini, nomor telepon kantor yang semula tidak saya jadikan kontak darurat. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi karena memang semuanya bebas akses kok. Tinggal kita ketik kantor ini, asalkan tahu namanya, itu pasti keluar. Ya, nanti di situ ada nomor telepon, packnya kemana, pengirimannya kemana. Karena kita zaman internet saat ini, ya, jadi nggak perlu khawatir lagi. Habis itu, gimana bang solusinya? Saya harus bagaimana? Soalnya saya takut nanti saya bakal dipanggil HRD. Anda dipanggil HRD itu nggak ada masalah. Anda hadapi aja HRD Anda. Sampaikan dengan tenang, jelaskan, coba berkomunikasi lebih detail bagaimana soal permasalahan hutang piutang ini. Anda sampaikan kepada HRD Anda, sampaikan ke mereka juga dengan tanda kutip, insya Allah saya mampu menyelesaikannya. Dan kalau misalnya ada telepon masuk ke kantor atau perusahaan ini yang di luar dari pengetahuan saya minta tolong banget untuk disuruh ke alamat saya mau menyelesaikan hal ini secara offline saja, karena saya takut penyelesaian secara online akan berdampak ke unsur penipuan. Ya, Anda jelaskan aja seperti itu, nggak perlu panik juga. Kalau kita terus-terusan panik di posisi ini perkara nggak akan pernah selesai gitu loh. Ya, jadi butuh ketenangan pemikiran, ketenangan hati kita untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, insya Allah resikonya nggak ada yang berat kok. Resiko yang berat itu cuman cara kita berpikir aja yang salah gitu loh. Selagi cara kita berpikir benar, insya Allah nggak ada yang berat resikonya. Ya, habis itu lagi di sini soal email tadi saya munculkan juga. Ini dia kan mengancam bahwa mereka akan ada pihak kolektor lapangan. Kami akan ke alamat beliau. Ya, kalau misalnya Anda sebagai kontak darurat atau Anda sebagai orang yang tidak tahu, misalnya ada teman Anda yang berhutang, tiba-tiba Anda mendapatkan chat yang seperti ini, Anda sampaikan saja, mohon maaf,
Saya tidak ada hubungan dan sangkut paut dengan hal itu. Kalau Anda mau melakukan penagihan, langsung ke orang yang bersangkutan. Titik, langsung Anda blok. Karena ini juga tidak ada urusan Anda dan tidak ada ranah Anda sama sekali. Ya, dan begitu juga dari kita yang sebagai si penghutangnya atau si debetur ya, biasa disebut dengan debetur ya. Kita sebagai debetur, kalau misalnya ada laporan dari orang sekitar, kita nggak harus panik, nggak harus stres juga. Kalau misalnya seperti ini, pihak lapangan akan ke rumah kita, ya sudah, sampaikan kepada orang sekitar, terima kasih banyak atas informasinya. Besok kalau masih menghubungi Anda, ya sudah langsung saja ke rumah saya. Insya Allah saya akan ada di rumah dan saya akan nanggapi penyelesaian bagaimanapun nanti. Yang penting suruh aja mereka ke rumah. Ya, karena saya juga selama ini tidak memberikan nomor Anda sebagai kontak darurat dan lain sebagainya, tapi saya nggak tahu bagaimana proses mereka bisa mengambil nomor Anda. Itu aja. Ya, biasanya mereka itu mendetek, selain dari kontak darurat, mereka akan mendetek siapa orang yang paling sering berkomunikasi dengan Anda dan orang akhir-akhir ini yang selalu Anda telepon atau yang menelpon Anda, SMS dan WhatsApp. Ya, yang penting orang-orang yang sering berkomunikasi dengan Anda, nomor-nomor mereka yang aktif ya. Intinya saya sampaikan, gagal bayar pinjol itu tidak ada yang memberatkan kecuali cara kita berpikir yang salah. Ya, selagi cara berpikir Anda benar, insya Allah saya yakin banget cepat atau lambat Anda akan keluar dari permasalahan ini. Ya, tapi kalau pemikiran Anda salah, selamanya Anda akan terhanyut dalam permasalahan ini dan sangat sulit untuk keluar, bahkan Anda akan kehilangan harta yang cukup besar. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Silahkan Anda lihat juga koleksi saya yang lain di video yang lain untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi yang ada dalam diri Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.